Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting, yang sangat efektif, sangat penting, luar biasa ketika kita berikan ke tanaman, MSG, monosodium glutamat, yang biasa kita sebut dengan micin, ya, micin murni. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita rezeki, memberikan kita keberlimpahan, dan memberikan kita kesehatan selalu. Amin. Kita akan bahas tentang ini dan kenapa ini micin hoax atau fakta. Apakah ini memang benar-benar fakta? Kalau fakta, fakta sebenarnya seperti apa? Kita jelaskan, saya kupas tuntas buat sahabat tani semuanya biar bisa lebih paham. Jadi dalam penggunaan tidak bertanya-tanya lagi dan bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Sebenarnya micin ini sudah lama dikenal sebagai penyubur tanah ya, bukan hanya sebagai penyedap rasa. Ini populer sekali di dunia pertanian, selain di dunia kuliner, tapi ini pertanian juga sangat populer. Hanya saja mungkin kita belum terlalu tidak tahu atau memang kurang informasi ya. Makanya hari ini kita akan kupas tuntas tentang ini. Nah, sahabat tani bisa menggunakan MSG ya, tanaman boleh beli micin atau apa saja, itu yang penting mengandung MSG di situ ya. Sebenarnya kita tidak hanya bisa menggunakan micin ya, karena itu mahal, tapi karena ini kita akan bahas biar semuanya menjadi jelas, saya juga akan memberikan alternatif lain yang lebih irit, lebih komplit, dan juga kandungannya justru jauh lebih komplit daripada micin. Tapi micin pun tidak kalah hebatnya, maka kita kupas tuntas. Oke, monosodium glutamat ini komposisinya ini terdiri dari garam, kita sebutnya dengan garam natrium atau asam glutamat. Jadi asam glutamat ini, garam natrium asam glutamat ini mempunyai proses yang penting ya buat tanaman ya, dalam proses di dalam pembentukan sel-sel tanaman. Karena glutamat ini sebenarnya bukan hanya di MSG tadi sudah saya sebutkan, tapi ini asam amino, karena MSG atau glutamat ini merupakan bagian atau salah satu jenis dari asam amino. Nah, padahal kalau kita bisa bikin, kita akan dapatkan banyak sekali jenis asam amino yang sangat lengkap, baik itu asam amino esensial maupun non esensial. Saya kasihkan bocoran, tapi kita bahas dulu ini tentang glutamat. Monosodium glutamat ini terdiri dari sodium dan juga glutamat. Jadi glutamat ini berperan untuk pembentukan protein dan juga metabolisme nitrogen. Nah, ini kegunaan glutamat. Monosodium glutamat. Jadi ada sodium di sana, ada glutamat di sana. Sodium ini mineralnya juga penting ya, penting membantu keseimbangan ion di dalam sel-sel tanaman ya. Jadi sama-sama pentingnya, baik itu glutamat maupun sodium. Jadi monosodium glutamat atau MSG ini sudah terdapat dua-duanya, sodium dan juga glutamat. Jadi kalau tanaman penyusun tubuhnya itu maksimal, ini bisa menjadi tanaman otomatis normal ya. Pada akhirnya tanaman subur. Nah, kemudian sahabat tani harus bisa memahami bahwa cara bekerja seperti apa. Ini termasuk diantaranya adalah penyerapan nutrisi yang sangat maksimal. Dengan adanya MSG ini, dia bisa menyerap tanaman dengan maksimal ya. Nah, ini kalau tanaman itu bisa menyerap nutrisi dengan maksimal, otomatis juga penyediaan buat kesuburan tanah, kebutuhan tanah buat batang, buat daun, dan buat bunga, ini kemudian menjadi bisa terpenuhi dengan maksimal ya. Jadi kita kalau kita tahu urea, nah sahabat tani ya, ini micin juga mempunyai mengandung urea. Nah, ini karena mengandung urea, maka pemberiannya ini sangat memacu pertumbuhan daun-daun atau tunas. Justru ini disarankan masa-masa pertumbuhan kita berikan micin ya, karena ada ureanya tadi ya, menjadi sumber nitrogen, yang kemudian nitrogen ini sudah siap untuk diserap oleh tanaman.
Kalau urea kan itu masih ada proses ya, proses. Nah, ini dari nitrogen kemudian menjadi nitrat dan nitrik. Nah, baru bisa diserap oleh tanaman. Nah, ini. Tapi kalau MSG ini sudah makanan siap saji, tinggal diserap saja oleh tanaman. Makanya jangan heran kalau pemberian MSG itu benar-benar bisa lebih cepat bagi tanaman, maksimal bagi tanaman. Cuma permasalahannya nanti di harga ya, tentunya ini akan lebih mahal daripada urea ya. Oke, tapi kita bisa menghasilkan, ada beberapa cara bisa menghasilkan glutamat ini dengan biaya yang sangat murah dan juga lebih banyak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan micin ini, sebenarnya kita bisa menghemat sampai 5-700% ya dengan pembuatan sendiri. Oke, jadi karena dia mengandung nitrogen maka ini sudah menjadi keuntungan double ya, di masa-masa pertumbuhan itu dia sudah dapat pupuk dari tanah berupa nitrogen, tapi dari MSG juga sudah ada. Nah, ini bisa diserap oleh tanaman kita. Jadi ini kan tentunya akan mempercepat pertumbuhan tanaman dan kemudian akan meningkatkan efisiensi dalam proses fotosintesis. Nah, proses pemasakan makanan di daun tanaman kita. Sehingga kemudian sudah maksimal pemasakan makanan di tanaman, tentunya nanti akan maksimal lagi untuk pendistribuan ke seluruh bagian dari tanaman itu sendiri. Kemudian sahabat tani, ada stimulasi aktivitas mikroba tanah ya. Kalau kita berikan MSG atau asam glutamat ini, maka mikroba-mikroba di tanah itu akan menjadi lebih aktif. Kenapa? Karena itu menjadi sumber karbon nanti buat tanah. Jadi kalau karbon tanah itu cukup, maka tanah itu akan berkembang dengan baik. Yang tadi dorman menjadi bangkit atau bangun, kemudian dia bisa mulai melakukan aktivitasnya. Jadi tanah kaya sumber karbon, mikrobanya menjadi aktif, melakukan penguraian terhadap bahan-bahan organik. Bahkan mikroba-mikroba ini juga bisa melakukan penguraian fosfat dan kalium dari tanah yang merupakan bagian yang bukan bahan-bahan organik ya. Bahkan di bahan-bahan sintetis pun fosfat itu bisa terurai oleh mikroba-mikroba ini, sehingga bisa menyiapkan nutrisi siap pakai yang siap diserap oleh tanaman. Jadi micin ini bukan buat tanaman saja, tapi juga buat perkembangan mikroba yang berfungsi untuk menyuburkan tanah kita. Kemudian secara otomatis ya tentunya akan meningkatkan pertumbuhan akar, karena tanahnya menjadi lebih gembur, lebih lembut oleh aktivitas mikroba, maka tanahnya juga akan otomatis berkembang dengan lebih cepat ya. Penyebaran akar itu menjadi lebih luas. Nah, ini menyumbang kontribusi pertumbuhan tanaman dan juga produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, ini memang benar-benar sangat penting ya buat sahabat tani ya. Oke, selanjutnya memperbaiki toleransi terhadap stres lingkungan. Kita tahu bahwa asam glutamat ini berfungsi sebagai prekursor ya, berfungsi sebagai prekursor untuk glutathione ya, atau glutathione. Nah, ini sehingga ini merupakan antioksidan ya, oleh glutathione ini akan membantu tanaman untuk melawan stres ya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk seperti panas yang ekstrim, hujan yang ekstrim ya, seperti itu yang berlebihan lah, cuaca atau kondisi alam yang berlebihan. Apalagi terkena paparan sinar matahari yang berlebihan ya, ini pemberian micin luar biasa. Nah, ini kita butuhkan untuk mengatasi hal-hal ini. Karena makanya asam amino ini intinya asam amino lah ya, karena glutamat sendiri sebagai asam amino. Jadi di hampir setiap video saya, banyak video saya selalu menganjurkan untuk pemberian asam amino. Karena manfaatnya tadi ya, misalkan produknya tidak produktif kalau tanamannya stres musim panas, di musim kemarau ya, ataupun musim hujan, bahkan pemberian asam amino ini sangat membantu sekali untuk mengatasi masalah-masalah ini ya.
Jadi pemberian pupuk juga jangan lupa untuk memberikan asam amino ya. Nah ini dengan demikian tentunya akan meningkatkan efisiensi pemberian pupuk ya, dengan adanya pemberian MSG ini ya. Tentunya ini akan meningkatkan kesehatan dan aktivitas tanaman, juga aktivitas dan perkembangan mikroba di tanah, sehingga efisiensi pupuk ini jelas bisa teratasi. Paling tidak kita bisa mengerit pupuk ya. Kita bisa mengerit pupuk karena mikrobanya bekerja maksimal, dan juga penyerapan pupuk ini yang tadi sudah terurai dengan maksimal itu bisa lagi lebih maksimal. Nah, penguraian unsur fosfat dan kalium dari bahan-bahan organik, bahkan di non organik pun ini bisa terurai oleh mikroba-mikroba ini ya. Jadi penyediaan nutrisi, penyerapan nutrisi tentunya ini akan lebih efisien ya. Oke. Nah, bagaimana MSG ini atau micin ini bekerja untuk tanaman? Nah, pertama adalah penyerapan langsung ya. Asam amino ini diserap langsung berupa asam glutamat ini, kemudian akan langsung diserap oleh akar ya. Akar tanaman kita langsung menyerap. Nah, ini akan digunakan untuk sintesis protein yang juga yang mendukung pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan tanaman. Karena kita tahu sendiri sel-sel itu kan dibangun oleh protein-protein ya. Semua tanaman, kita manusia juga seperti itu, hewan juga seperti itu. Bahkan bakteri dan virus itu terbuat dari blok-blok protein. Nah, ini sel-selnya ya. Nah, ini. Jadi kalau kita berikan langsung ya tentunya ini bisa langsung diserap oleh tanaman ya, asam amino glutamat ini. Selain itu dia juga kaya akan nitrogen. Kemudian ini akan menjadi maksimal ya, karena makanan siap saji bagi tanaman itu sendiri. Ya, selain itu juga meningkatkan aktivitas mikroba ya. Jadi perkembangan mikroba yang dengan tanahnya yang kaya karbon itu tentunya akan menjadikan aktivitas mikroba menjadi sangat aktif. Yang tadinya dorman, tadinya tidur, kemudian aktif, kemudian berkembang biak, membelah diri, berkembang menjadi miliaran, triliunan bahkan, dan kemudian mereka bekerja sebagaimana fungsi alaminya untuk menyuburkan tanah ya, mengurai bahan-bahan organik, bahkan mengurai bahan-bahan sintesis untuk kemudian menghasilkan makanan bagi tanaman, kemudian menghasilkan antibiotik, antipatogen, sehingga bisa membunuh mikroba-mikroba patogen yang merusak tanaman kita ya. Kita bisa kemudian kita bisa menghemat pupuk karena mikroba ini bisa 20-30% ya. Nah, ini bahkan bisa sampai 50-80% ya kalau dalam kondisi sudah sangat subur. Nah, itu oleh mikroba ini. Makanya pemberian MSG atau micin ini sangat penting buat kesuburan tanah. Nah, MSG ini kita bisa bikin ya, sebenarnya dari sumbernya itu banyak sekali. Kita bisa bikin dari udang, kita bisa bikin dari terasi, kita bisa bikin terasi itu dari udang ya. Kita bisa bikin dari ikan, kita bisa bikin dari biji-bijian ya. Kita bisa bikin dari daging ya. Nah, ini kemudian nanti bisa dilakukan dengan cara fermentasi. Kalau produk komersial, sahabat tani bisa beli saja di toko, di warung pun banyak ya. Beli saja MSG atau penyedap rasa micin ya, lebih gampangnya seperti itu. Kita mengenalnya sebagai micin. Kalau bikin sendiri sebenarnya jauh lebih murah, lebih efektif, karena bukan hanya glutamat saja yang dihasilkan ya, asam amino lainnya juga ya ada ya, bisa dihasilkan. Nah, saya sarankan untuk menggunakan ikan ya, ikan lele ya, ikan-ikan laut terutama yang hidupnya di bebatuan, di karang, bukan ikan tengah laut ya. Kayak ikan tengah laut pun bisa digunakan, tapi saya lebih sarankan untuk menggunakan ikan-ikan yang di batu karang ya, karena itu lebih kaya mineralnya ya, lebih komplit, lebih bagus daripada ikan-ikan yang hidup di tengah laut. Nah, ini nah, sahabat tani bisa menggunakan itu. Caranya bagaimana ya, tentu nanti ini dihaluskan ikannya ya dan difermentasi. Oke, cara fermentasinya, kita berikan ikan 1 kilo dan ikan lele 1 kilo dihaluskan,
Kemudian kita berikan pepaya 1 kilo ya, pepaya yang masih mentah, jangan yang matang. Pepaya muda juga boleh. Kemudian ini semua dihaluskan ya. Kemudian masukkan dalam jerigen 5 liter ya, airnya kasih 4 liter. Kemudian sahabat tani bisa berikan tape di situ ya, tape atau ragi tape. Kalau tidak ada ragi tape, beli tape saja, itu murah ya, beli tape 2 bungkus, 1 bungkus atau 2 bungkus boleh. Kemudian dimasukkan tape untuk apa? Untuk melakukan fermentasi, karena di situ ada Saccharomyces yang sudah berkembang biak banyak sekali. Bakteri Saccharomyces ini nanti tugasnya untuk ragi Saccharomyces ini ya, dia gunanya untuk nanti menghancurkan bahan-bahan organik yang berupa ikan dan juga pepaya tadi. Jadi nanti kita bisa menghasilkan banyak sekali ya, ikan paling mungkin cuma 30.000 ya. Kemudian pepaya nanti mungkin cuma 10.000, modalnya 40.000. Nah, ini difermentasi seperti itu. Tape mungkin cuma 2.500. Nah, ini kemudian nanti bisa menghasilkan 5 liter, padahal kita hanya bisa dosisnya ini 1 liter air kita pakai 10 ml saja itu sudah cukup. Bayangkan betapa iritnya daripada beli micin ya. Beli micin kalau 30.000 mungkin kita hanya pakai sebentar saja udah habis. Tapi kalau kita bikin asam amino sendiri, lah ini mungkin dengan modal yang sama nanti kita bisa pakai sampai berbulan-bulan, bahkan tidak habis ya. Jadi intinya micin ini adalah asam amino, yaitu monosodium glutamat, ada sodium dan glutamat di sana, dan juga nanti ada nitrogennya. Itu memang kelebihannya ada nitrogennya. Kalau kita bikin asam amino sendiri tidak ada nitrogennya, tapi asam amino sangat lengkap, komplit ya, baik asam amino esensial maupun non esensial. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau bikin sendiri dari ikan tentunya asam amino lengkap. Tapi kalau kita pakai micin beli, dia mahal dan juga tapi ada nitrogennya ya. Nah ini. Tapi saya sarankan lebih baik bikin sendiri saja karena asam aminonya lengkap ya. Kalau bikin sendiri kemudian irit sekali, bisa sampai 1 tahun ya, tergantung luasan lahannya. Kita bikin 5 liter ya. Ini banyak sekali, bisa dipraktikkan oleh sahabat tani ya. Demikian itu cara fermentasi sederhananya. Sebenarnya ada cara-cara fermentasi yang luar biasa yang biasa digunakan di industri-industri besar. Itu menggunakan tidak menggunakan ragi ya, tapi menggunakan mikroba-mikroba tertentu, yang mana mikroba ini juga menghasilkan glutamat ya. Selain bahan baku tadi berupa ikan atau biji-bijian seperti biji gandum dan lain-lainnya, ini menghasilkan glutamat, tapi mikroba juga yang digunakan untuk memfermentasinya juga menghasilkan glutamat. Jadi double, bisa menghasilkan glutamat oleh mikrobanya, juga bahan dari bahan-bahan seperti kedelai, nah itu sudah menghasilkan glutamat juga. Kemudian tebu ya, ini menghasilkan glutamat juga. Jadi double kalau menggunakan mikroba ini, karena selain glutamat dari ikan, dari biji-bijian, kemudian dari tebu, nah ini mikroba ini juga bisa menghasilkan glutamat. Jadi fermentasi menggunakan mikroba khusus ini sangat dianjurkan, tapi mendapatkannya yang susah ya. Jadi sahabatan bisa menggunakan bakterium Brevibacterium lactofermentum ya. Jadi ini bisa digunakan, bisa dipakai, tapi mungkin dapatnya susah ya. Saya tidak sarankan, tapi sahabat tani bisa kemudian menggunakan Saccharomyces saja ya. Ini karena prosesnya panjang seperti itu. Nanti hasilnya fermentasi itu menjadi asam ya. Karena di asam maka kita perlu membuat dia menjadi basa lagi dengan pemberian NaOH ya. Nah ini kan satu pekerjaan yang agak repot, apalagi sahabat tani yang belum paham dengan bahan-bahan kimia. Nah itu. Makanya saya sarankan saja untuk bikin saja asam amino menggunakan Saccharomyces saja ya, atau menggunakan ragi tape saja, atau menggunakan tape yang sudah ada. Malah tape itu malah bagus karena mikrobanya sudah sangat aktif.
Nah, kemudian nanti difermentasikan sampai dengan 1 bulan atau bahkan 2 bulan itu jauh lebih bagus. Nah, ini nanti diberikan sampai dengan dosis sampai dengan 10 ml per liter. Nah, ini bisa diberikan setiap 4 hari sekali untuk penyemprotan, bisa juga nanti dikocor juga 4 hari sekali, tidak masalah ya. Diberikan dalam jumlah banyak itu tidak masalah. Justru akan lebih bagus buat mikroba dan tanaman kita. Tapi kalau mau irit ya tidak masalah juga ya. Yang penting itu harus tetap ada, paling enggak 1 bulan 1 kali diberikan asam amino, baik dari micin ini ataupun dari dari asam amino yang sudah dibuat sendiri. Oke, demikian jadi sahabat tani, semoga ini bermanfaat, tambah wawasan kita dan bisa menjadikan tanaman kita atau bertani dengan lebih maksimal. Bisa gunakan micin, tapi saya sarankan untuk menggunakan asam amino saja ya, bikinan sendiri, lebih irit, lebih murah, kemudian lebih banyak, lebih komplit asam aminonya. Jadi semuanya semoga sahabat tani bisa lebih semangat untuk bertani, karena ini meningkatkan produktivitas pertanian kita nanti. Hasilnya, ujung-ujungnya hasilnya akan meningkat pesat dibandingkan dengan tidak menggunakan ini. Demikian, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.